Ada pertandingan yang penuh rivalitas, ada yang penuh emosi, dan ada pula yang mengubah arah musim. Di sebuah malam Serie A, di Stadion Giuseppe Meazza yang legendaris, kita akan menyaksikan pertemuan klasik antara Inter Milan versus Juventus. Duel yang dikenal sebagai Derby Italia. Tidak hanya sekedar skor akhir 3-2, tetapi sebuah drama taktik, keberanian tak terduga, dan gol penentu di detik terakhir pertandingan. Inter Milan menang tipis. Juventus berjuang keras meskipun harus bermain dengan 10 pemain. Dan gol terakhir yang datang di masa injury time. Pertandingan ini bukan sekedar angka. Ini adalah gambaran utuh tentang bagaimana sepak bola Italia bernafas, intens, tak terduga, dan penuh langkah besar menuju gelar. Inilah cerita lengkap dari Derby di Italia 2026 dengan semua fakta menarik yang layak kamu ketahui. Pertandingan Inter Milan versus Juventus bukan sekedar laga biasa. Ini adalah salah satu rivalitas tertua dan paling dinanti di dunia sepak bola. Bahkan disebut sebagai Derby de Italia. Rivalitas ini pun lahir dari sejarah panjang persaingan, trofi domestik maupun fanbase raksasa dari kedua klub. Dan pada musim Serie A 2025-2026, Inter Milan pun tampil luar biasa di puncak klasemen. Sementara Juventus berusaha menembus kembali posisi yang lebih tinggi setelah beberapa kali musim inkonsisten. Laga ini meskipun baru memasuki pekan ke-25, namun punya bobot signifikan karena bisa mempengaruhi arah perebutan gelar dan posisi akhir di klasemen Liga. Inter pun datang ke pertandingan ini dengan poin besar, yakni 58 poin di puncak klasemen. Unggul jauh dibandingkan rival terdekat mereka. Sementara itu Juventus berada di peringkat keempat, berjuang keras mengejar zona Liga Champions. Laga dimulai di Giuseppe Meazza dengan tensi yang tinggi. Kedua tim saling mengukur kekuatan masing-masing dalam beberapa menit awal. Namun ritme laga pun berubah ketika 17 menit berlangsung. Gol pembuka Inter pun terjadi pada menit ke-17 melalui defleksi tak terduga dari bek Juventus, yakni Andrea Cambiaso. Usai umpan silang dari pemain sayap Inter, sehingga bola tidak bisa diantisipasi dengan sempurna oleh kiper Juventus dan masuk ke gawangnya sendiri. Cambiaso menjadi pemain pertama dalam sejarah Serie A yang mencetak own goal dan gol untuk klub lawan dalam pertandingan yang sama. Juventus pun tidak gugup dan segera menyamakan skor pada menit ke-26 ketika Cambiaso mengembalikan harga dirinya dengan gol yang ia ciptakan sendiri dari umpan matang Weston McKennie. Dan insiden kartu merah pun yang mengubah dinamika pertandingan. Menjelang babak pertama selesai, Juventus turun menjadi 10 pemain setelah bek mereka, Pierre Kalulu, menerima kartu merah akibat pelanggaran keras yang memicu keputusan wasit. Ini memberikan keunggulan numerik bagi Inter di babak kedua. Faktor yang penting dalam penentu akhir pertandingan. Sejak turun minum, Inter pun mencoba memanfaatkan keunggulan mereka dari jumlah pemain dan untuk menekan lini belakang dari Juventus. Juventus memang beberapa kali merepotkan pertahanan lewat serangan balik cepat, namun kualitas Inter pun perlahan menunjukkan dominasinya. Gol kedua Inter pun tercipta pada menit ke-76 lewat sundulan tajam dari Francesco Pio Esposito, memanfaatkan umpan silang sempurna dari Federico Di Marco yang membuat Inter pun kembali unggul menjadi 2-1. Juventus sekali lagi menunjukkan semangat juang yang tinggi
terutama ketika Manuel Locatelli menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-83. Setelah menerima umpan matang dari McKennie dan menembakkan dengan posisi presisi dari dalam kotak penalti. Pertandingan pun tampak akan berakhir imbang. Namun, bukan Inter jika tidak menciptakan momen dramatis di akhir. Drama puncak terjadi di masa injury time. Pada menit ke-90, Piotr Zielinski pun menjadi pahlawan dengan gol penentu kemenangan untuk Inter Milan. Tendangan kaki kiri dari luar kotak penalti meluncur rendah dan tak mampu diantisipasi sempurna oleh kiper Juventus dan membawa Inter Milan menang dengan skor akhir 3-2. Gol ini bukan hanya penting secara angka, tetapi juga memperlihatkan karakter juara Inter yang terus berjuang hingga detik terakhir. Pertandingan ini pun penuh statistik menarik yang memperlihatkan bagaimana laga berjalan. Dengan total shoot Inter Milan sendiri yang mencapai 20, sedangkan Juventus hanya 9. Lalu shot on target Inter pun hanya 6, dan Juventus lebih unggul yakni 8. Possession ball pun Inter Milan hampir 59% dan Juventus hanya 41%. Dan Inter pun memenangkan pertandingan meski perolehan gol Juventus hampir seimbang, menandakan efisiensi dan ketepatan penyelesaian Inter lebih unggul. Inter Milan tidak cuma menang karena jumlah pemain lawan berkurang, ada strategi taktis yang dibangun secara rinci. Inter mengatur tempo permainan melalui penguasaan bola di lini tengah dan penetrasi dari sayap. Di Marco menjadi motor serangan dengan umpan silangnya yang sering menimbulkan peluang. Juventus, meski disiplin, kesulitan menahan ritme permainan terutama setelah kartu merah. Pertahanan kompak Inter pun memaksa Juventus mengubah taktik ke mode serangan balik yang lebih terbuka, memberikan Inter ruang untuk mengembangkan serangannya. Kemenangan 3-2 ini tidak hanya berarti 3 poin, tetapi juga mengokohkan posisi Inter Milan di puncak klasemen Serie A. Inter kini unggul 8 poin atas AC Milan di posisi kedua, meskipun Milan masih menyimpan 1 pertandingan tunda. Juventus tetap berada di posisi keempat dan cukup jauh dari posisi puncak. Ini memberi Inter Milan pun momentum besar dalam perburuan gelar Scudetto musim ini. Bukti konsistensi tim dalam jangka panjang. Insiden kartu merah menjadi salah satu titik balik penting dalam laga ini. Keputusan wasit saat memberikan kartu merah kedua kepada Pierre Kalulu, meski kontroversial bagi sebagian fans, membuka banyak ruang bagi Inter untuk mengambil inisiatif serangan. Ini menjadi contoh bahwa dalam sepak bola, faktor keputusan wasit dan disiplin pemain bisa mempengaruhi hasil akhir, terutama pada laga besar seperti Derby di Italia ini. Inter Milan 3 dan Juventus 2. Bukan sekadar skor akhir. Itu adalah gambaran bagaimana sepak bola Italia bernafas, penuh dengan drama, rivalitas, peluang yang dimanfaatkan dengan tepat, dan gol penentu di detik terakhir. Derby di Italia 2026 ini memberikan kita pelajaran penting. Tidak ada laga yang sepenuhnya selesai sampai peluit akhir dibunyikan. Dan gelar pun bisa diraih dengan kerja disiplin, strategi matang, dan karakter tak tergoyahkan. Di Giuseppe Meazza malam itu, sejarah tidak hanya ditulis oleh skor. Inter Milan dan Juventus kembali membuktikan bahwa derby di Italia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah panggung rivalitas. Ini adalah ujian mental. Dan ini adalah pertarungan harga diri. Dari own goal yang mengejutkan,
balasan cepat yang membakar semangat, kartu merah yang mengubah arah laga, hingga gol penentu di menit akhir. Semuanya menyatu dalam satu cerita dramatis, Inter Milan 3 dan Juventus 2. Inter menunjukkan karakter juara, tidak panik, tidak menyerah, dan tidak berhenti sampai peluit terakhir berbunyi. Juventus bertarung habis-habisan meski bermain dengan 10 pemain. Tetapi malam itu, keberanian saja tidak cukup. Kemenangan ini pun bukan hanya 3 poin. Ini adalah pesan tegas kepada Serie A bahwa Inter Milan datang bukan untuk sekedar bersaing, tetapi untuk mempertahankan puncak mereka. Derby d'Italia kembali meninggalkan jejaknya. Drama, emosi, dan momen yang akan dikenang musim ini. Karena di sepak bola, legenda tidak lahir dari pertandingan biasa. Legenda lahir di malam seperti ini. Jika kamu menikmati dokumenter ini, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Tulis di kolom komentar kalian, siapa menurutmu man of the match malam ini. Sampai jumpa di cerita sepak bola berikutnya hanya di Soccerverse ID News.